Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik. Bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Nah, hari ini dulur, saya mau bertanya dulu nih. Siapa di antara kita yang punya banyak hutang? Dua orang. Saya yakin yang meresani atau yang melihat ini juga mungkin ada yang punya hutang, ya. Mungkin nggak banyak, kalau kami banyak ya. Yang di rumah mungkin nggak banyak gitu ya. Saya doakan mudah-mudahan cepat lunas. Tapi ini ada suatu kisah, ada suatu cerita tentang sahabat dan Rasulullah SAW, diceritakan oleh istri saya. Baik. Hiduplah seorang laki-laki bersama Ahmad yang hidup di zaman Rasulullah pada saat itu. Nah, si Ahmad ini memiliki utang yang banyak. Tapi dia hanya memiliki kurma untuk kemudian dipakai membayar, gitu ya. Itu hanya beberapa kuintal saja. Padahal hutangnya jika disamakan dengan kurma ini berton-ton. Nah, tibalah saatnya pada suatu hari dia didatangi oleh kaum Yahudi karena dia utangnya kepada kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu datang untuk menagih hutang. Nah, dasarnya orang nagih, maka nagihnya pasti dengan kata-kata yang keras. Ayo bayar sekarang. Kamu sudah lama nggak bayar-bayar, ditunda-tunda terus. Nah, dia bingung, gusar, lalu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya punya permasalahan yang besar, tolonglah hamba, ya, tolonglah aku, ya Rasul. Wahai fulan, apa permasalahanmu? Utangku banyak ya Rasul, tapi yang aku mau pakai bayar kurang. Kurmaku hanya beberapa kuintal, sedangkan utangku itu harusnya berton-ton kurma. Apa yang harus aku lakukan? Tolonglah aku ya Rasul. Sekarang aku sudah ditagih dan aku harus segera membayar. Baiklah kalau gitu. Maka Rasul mendatangi rumah si fulan tadi, si Ahmad tadi, dengan membawa, lalu dibawanya kurma itu. Kurma, dibawa beberapa biji kurma. Kemudian oleh Rasulullah dibawa tawaf, gitu ya. Dibawa tawaf. Dibawa tawaf. Lah si Ahmad tadi heran. Lah wong ini sudah keburu-buru mau dibayar, sudah mau ditagih, kok sama Rasulullah justru dibawa tawaf. Dibawa tawaf. Setelah itu Rasulullah sare, tidur, tambah tidur ya. Setelah tidur Rasulullah bangun, didudukilah kurma tadi, gundukan kurma tadi, beberapa kurma tadi didudui. Beberapa saat kemudian dipanggillah si Ahmad tadi. Wahai fulan, Ahmad, kesinilah, bawa timbanganmu ke sini. Nah, setelah itu sudah, siapa saja kamu berhutang? Itu Yahudi A, B, C. Kebetulan dia punya banyak hutang. Kemudian dipanggil gitu ya, Yahudi yang pertama. Si A, dia utang. Utangku berapa? 2 ton, ditimbang sama dia. Oke. Bisa. B, berapa utangku? 2,5 ton, ditimbang. Dia tidak menyadari hal itu. Pokoknya dia menimbang dan membayar semua utang. Sampailah pada Yahudi yang memberikan piutang pada dia itu orang terakhir. Utangku berapa? 5 ton. Nih, setelah sudah dilihat, sudah habis, sudah nggak ada lagi nih yang nagih utang sama dia. Tapi dilihat lagi, loh, kurmanya kok masih banyak ya? Utuh ya? Hah, masih banyak, masih utuh seperti tadi. Loh, padahal tadi ada 2 ton, 2,5 ton, ada sampai 5 ton, tapi kok ini? Wah, gimana ceritanya ini ya? Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, terima kasih atas bantuannya. Semua utangku sudah tercukupi, sudah terbayarkan.
Tapi ada yang heran ya Rasul, kenapa kurma ini masih tetap banyaknya segini-gini juga, padahal tadi sudah aku kurangi untuk membayar hutang. Nah, itu kira-kira kisah dari Rasulullah dan seseorang yang memiliki hutang. Ya, ya dulur, ini adalah barokah ya. Jadi rezeki yang barokah itu pertama kita harus mendoakan terlebih dahulu. Kita mendoakan agar rezeki kita barokah, halal dan barokah, halalan thayyibah, halal dan baik, ini disebut sebagai barokah. Kalau barokah maka itu akan mencukupi semuanya, meskipun sedikit. Jadi seperti Rasulullah tawaf itu mengelilingi mengelilingi kurma ini ya. Kurma ya. Kurma ini dikelilingi oleh Rasulullah, kemudian sambil mendoakan. Jadi ketika didoakan, itu didoakan yang kemudian diajarkan kepada sahabat ini ya. Jadi doanya begini dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bi halalika an haramika waqnini bi fadlika amang siwak. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bi halalika an haramika waqnini bi fadlika amang siwak. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bi halalika an haramika waqnini bi fadlika amang siwak. Allahumma kfini, ya Allah, cukupilah aku, berikanlah aku rezeki yang halal ya, yang halal, jauh dari yang haram ya, dan berikanlah aku rezeki dari sisimu yang terbaik, bi fadlika amang siwak, sehingga aku tidak membutuhkan apapun dan siapapun kecuali Engkau ya Allah. Jadi syarat pertama agar hutang kita terbayar, selain kita berdoa, bukan mengucapkan saja ya, tapi berdoa itu diyakini dalam hati. Maka keyakinan kita, syarat yang pertama adalah yakin bahwa hanya Allah yang mampu menolong kita menyelesaikan hutang ini. Jadi kita hanya yakin kepada Allah saja, bukan orang lain. Orang jaga ke wong liya, orang jaga ke tabungan kita, orang jaga ke penghasilan kita, orang jaga ke wong tua gitu ya. Tetapi betul-betul ini hanya Allah nih yang mampu melunasi. Ini syarat pertama, yakin dulu bahwa hanya Allah yang bisa menolong melunasi hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berhutang, maka niat awalnya adalah kita akan nyaur atau akan bayar. Kita akan nyaur atau bayar, itu pasti akan ditolong oleh Allah. Jangan niat ngemplang atau gak bayar ya. Ini mari mas apa dulu, kita introspeksi ya. Jangan-jangan pernah kita kemudian kok nggak terbayar hutang ini ya, ditagih bolak-balik karena niatan kita awalnya adalah ngemplang atau justru kata bayar, mudah-mudahan uangnya lali, tak tukangnya lali gitu ya. Saya doakan lupa, ini dah niat ngemplang. Kalau sudah niat ngemplang atau melarikan nggak bayar ya, maka Allah tidak akan bisa menolong kita karena niatan kita sudah berbelok tidak mau bayar ya. Jadi yang pertama sekali lagi, bahwa kita yakini hanya Allah yang mampu menolong kita ya. Yakin betul hanya Allah yang menolong kita. Kemudian yang kedua, kita selain meyakini, yang kedua, niat awal ketika meminjam adalah tidak ngemplang, alias kita akan niat untuk membayar, maka insya Allah akan dilunasi oleh Allah. Nah ini dulur, kalau kita doakan ini, amalkan doa ini dari hati sungguh-sungguh setelah ba'da sholat ya, maka insya Allah ini Allah akan memberikan pertolongan. Entah nanti akan lewat seperti Rasulullah, ketemu orang-orang ajaib seperti Rasulullah, ini bisa jadi seperti itu ya. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki jadi arah yang tidak disangka-sangka ya. Misalnya kalau kelaminnya kualik gitu ya, terus bagian terbalik tiba-tiba lu itu duit kiriman 20 juta kayak gitu kan, alhamdulillah kita nggak tahu kan. Itu salah satu mungkin ketika kita sudah niat bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Allahumma kfini bihalalika an haramika waqnini bifadlika amang siwak. Nggak ada lagi yang kami percaya, nggak ada lagi yang kami mohon bantuan, tidak ada lagi yang kami butuhkan, hanya Engkau ya Allah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra.
Saya Monika Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.